ini bengkel baru komplit juga, tapi bengkel kok biasa-biasa aja, nggak greget gitu tuh bengkel. Kayak ditutup gitu ya? Ya emang waktu pertama juga saya kan kayak auranya nggak ada gitu tuh, segitu ada promo, gratis servis, ada bonus inilah apa macam-macam, nggak rame. Ada orang, woi siapa itu? Saya kejar, dianya lari. Di belakang ada pasar malam kata itu ya. Saya penasaran, saya nelusurin tuh. Ya kalau di sini mah emang dulu bisa dikatakan ada kayak kampung gaib. Padahal udah betah ya? Ya udah betah banget. Kenapa nggak dilanjutkan di bengkel itu? Di sebuah bengkel mobil tua yang bisu, tercium bau amis yang begitu menyengat. Jejak langkah hitam di lantai terukir. Suara tangisan pilu terdengar samar. Sosok tak kasat mata melesat cepat, meninggalkan bayang di kaca yang retak. Ada penunggu goib di bengkel ini yang menemaniku, ucap Kang Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, hari ini ada narasumber baru lagi nih, namanya Kang Uus. Halo Kang Uus. Halo juga. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kang Uus ini punya kisah menarik di tahun 2014. Dan waktu itu Kang Uus profesinya montir ya? Montir. Montir mobil? Montir mobil. Sampai sekarang montir juga? Masih. Ini kenapa, ada kisah apa di tahun 2014 di bengkel itu? Di bengkel itu ya kisahnya itu bisa dikatakan ya montir-montir yang sebelumnya itu nggak ada yang bisa lama, paling sehari. Kenapa jadi apa? Angker atau gimana? Kebanyakan bilang angker. Selama berapa tahun kerja di situ? Di situ saya kerja 5 tahun lebih lah, hampir 6 tahun. Betah juga. Ya. Oke. Jadi kisah-kisahnya ini selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus gitu. Ya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Oh jadi temen dong ya? Ya. Gitu ya? Gitulah. Mudah-mudahan sobat suka dengan kisah ini, jangan skip videonya sampai habis ya. Kang Uus sekarang aktivitas apa? Saya masih di bengkel juga. Tetap ya, masih montir ya? Montir bengkel. Waduh, ahli nih. Alhamdulillah. Mobil apa aja ya? Mobil apa aja? Mobil yang masuk kecil bengkel? Iya. Kerjain. Solar juga? Solar enggak. Untuk solar enggak. Bensin ya? Iya. Baik, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Uus. Jadi gini Mang itu saya kisaran bulan Mei, pertengahan Mei lah, tahun 2014. Itu saya pindah kerja ke Kuningan tuh, awalnya ketemu teman saya yang dulu sama-sama kerja di Cirebon. Nah saya ketemu teman saya, dia udah kerja di Kuningan. Nah saya pingin cari suasana baru kan waktu itu tuh. Jadi saya ngobrol sama teman, namanya Dede. Aduh, sekarang kerja di mana Dek? Kata saya tuh. Nah, Dede bilang di Kuningan. Di apa? Di bengkel sama aja. Aduh, saya ngelamar boleh nggak nih? Cari suasana baru lah, kata saya tuh. Ya kebeneran kata si Dede tuh. Lagi butuh montir juga, masih butuh 1 orang lagi. Nah jadi kapan nih kira-kira saya ngelamar ke sana? Ya udah hari Senin aja, pas waktu itu hari posisi ketemu tuh hari Sabtu Bang. Nah jadi saya udah
deal, minta kontak teman saya. Senin saya menghadap ke bengkel yang di Kuningan, tempat teman saya kerja. Saya ditanya, istilahnya udah pengalaman kerja dari tahun berapa. Saya bilang pengalaman kerja saya dari tahun 94. Nah pas udah interview apa, alhamdulillah saya diterima. Nah diterima itu saya disuruh mulai keesokan harinya Mang. Berapa gajinya waktu itu? 1,5 waktu itu. Bersih? Enggak, uang makannya sehari 20.000. Besar juga ya, tahun 2014. Alhamdulillah. Nah saya mulai kerja di situ. Bengkel tuh sebenarnya bengkel baru komplit juga sebenarnya. Ada bengkel mobil sama motor jadi satu. Nah di situ saya tuh kadang bisa dikatakan ini bengkel baru komplit juga. Tapi bengkel kok biasa-biasa aja, nggak greget gitu tuh bengkel. Padahal ada promo ada. Terus harga juga bisa dikatakan di Kuningan itu paling murah di situ tuh Mang. Nah itu hari pertama itu yang kerasa itu tempat sebenarnya gede, bangunan yang untuk toko itu kan 2 lantai. Toko di lantai bawah, untuk toko lantai atasnya buat gudang barang. Ini bengkel gede berarti ya? Bengkel gede. Kan biasa kalau udah tutup toko kita bersih-bersihnya di belakang tuh. Nah posisi toko itu 2 bangunan. Jadi yang sebelah toko 2 lantai buat toko sama gudang, sebelahnya itu untuk bengkel. Malah lebih besar bengkelnya kan untuk masuk mobil sih. Mobil, motor kan kalau motor bisa di depan kadang. Di bagian di depan toko kalau untuk motor. Kalau mobil tuh masuk ke lorong itu, ke ruangan sendiri bengkel memanjang bangunan itu. Nah di belakang itu ada musola, ada kamar, ada gudang. Kesananya masih kebun, ada balong juga. Nah itu sore itu kalau toko kan buka jam 8. Nah itu tutup sampai jam 5 sore. Nah kalau udah sore kan kita bersih-bersih tangan itu kan di belakang. Nah di belakang itu emang bangunan di belakang ya nggak ada yang tidur di situ sih, kosong lama selama toko buka itu kosong. Nah, jadi udah saya tuh pikir ini toko kalau udah sore kerasa banget bedanya. Nah cuma saya pikir lah mungkin karena Kuningan kan sejuk tuh, soalnya apalagi ke belakang sawah. Nah itu sebelum toko tutup itu kan kita udah bersih-bersih tuh, saya nanya ke temen sih, emang bangunan baru banget? Enggak sih, ini bangunan tuh udah lama, ada 4 tahunnya. Malah yang pertama itu buka toko sembako. Toko sembako nggak nyampe 1 tahun lah, paling 1 tahun lebih udah tutup. Pikir saya yang namanya sembako biasanya kan langgeng tuh, kalau sembako ya nggak tahu. Udah sembako berarti kosong? Enggak, hitungan bulan diganti Pak sama showroom motor. Zaman itu kata temen itu showroom motor Cina, lagi rame-ramenya showroom motor Cina. Nah itu juga sama, nggak nyampe 2 tahun kata temen, ya setahun lebih. Nah dari situ kosong ada 2 tahunnya, ada kosong 2 tahun baru bengkel ini buka. Bengkel ini yang punya ya pemilik gedungnya, jadi dimanfaatkan sama pemilik gedung buka bengkel mobil sama motor. Nah di situ udah saya dapat informasi itu, wah udah ini mah emang efek karena baru ditempatin lama nggak ditinggal kan. Nah itu di sebelah bengkel itu, sebelah kirinya itu gudang toko besi. Kalau sebelahnya itu masih BRI, di belakangnya kos-kosan, tapi ada 5 kos lah, 5 tempat kos. Di yang satu paling ujung ditempatin sama yang punya kosannya. Ada 5 kamar maksudnya? 5 kamar, nggak terlalu ujung sih, jadi kedua dari belakang.
ditempatin sama yang punya kosan. Sampai hari ke-6 itu bos saya bilang ke saya, Mas Us, kalau ini mah mendingan tidur di sini aja, pulang seminggu sekali. Soalnya kan kalau hari Minggu kan libur, udah Sabtu atau Minggu pulang. Oh yaudah bos, siap bos, nanti saya ngobrol dulu sama istri ACC. Ya udah saya sekalian bawa salin. Nah itu istri saya ngizinkan, jadi Senin saya udah mulai bawa baju-baju tuh, bawa baju untuk nginep di situ. Nah si kamar itu belum ada dipan, belum ada lemari, masih kosong belum aja. Hari ke-8 saya udah mulai nginep di situ. Ruangan kamar saya itu di tengah, cuma ada satu ruangan kamar aja. Kamar mandi itu di depan mes itu. Dari 3 ruangan itu kamar mandi di depan ada 2. Aktivitas seperti biasa. Nah sorenya itu begitu udah tutup kerasa sepi. Udah sepi kan, soalnya kan yang tidur di situ cuma saya aja. Yang lainnya kan masih orang situ, terus teman saya juga yang orang Cirebon juga dia mah pulang. Tapi konsumen udah bagus ya? Konsumen nggak bagus banget sih. Berapa mobil biasanya satu hari? Satu hari paling 3 lah. 3. Sedangkan montirnya banyak? Montir banyak tuh, sehari paling 3, motor paling 2, apalah nggak rame banget gitu. Ya masih nyantai lah, bisa dikatakan nyantai. Pas dari situ saya udah mau maghrib tuh. Saya mandi. Nah saya pas waktu itu nggak sholat di musola itu. Saya ke luar toko itu agak ke pinggir jalan itu masih agak jauh dari situ ada musola. Jadi ke situlah sekalian lihat suasana di luar gimana. Nah itu sampai Isya saya pulang. Udah selesai Isya pulang ke mes. Nah di situ hawa emang beda banget sih. Sejuk juga, terus bau-bau ruangan yang belum pernah ditempatin sama orang kan, beda. Nah di situ jam 8 lebih lah saya udah ngantuk, aduh enak nih hawanya sejuk. Nah itu kamar jendelanya itu cuma 1 daun mangai. Jadi jendela saya buka, ada cangkolannya itu, jadi ke kamar tuh hawanya sejuk. Nah saya tidur itu jam 8-an lah lebih, jam 11 saya kebangun seperti kayak jendela itu kayak gebrek-gebrek gitu seperti angin besar. Gebrek, mainnya kenceng. Pikir saya mau ditutup lah pintu, tapi keluar kok angin biasa aja. Udahlah, saya ke kamar mandi. Aduh perut kayak lapar nih. Jadi saya keluar tuh dari mes, lewat yang bengkel itu untuk tempat servis mobil. Saya keluar dari pintu samping. Kalau malam lampu kan semuanya ada 3 tuh, ada 3 lampu, yang dinyalain cuma 1 yang tengahnya aja. Nah jadi saya keluar ke warung bubur, nggak jauh dari itu, sekitar 10 menit lah dari mes ke tukang bubur itu. Lihat jam, aduh udah jam 12, pulang lah, udah malam. Pulang ke mes, nah itu saya lihat orang duh ada orang. Woi siapa itu? Saya kejar, dianya lari. Dia lagi menghadap ke balong. Saya lihat perempuan, karena saya bisa bilang perempuan itu karena rambutnya ada sebahu lebih. Cuma pakai baju, jadi sekilas kayak baju kembang-kembang gitulah. Nggak putih, nggak apa, saya mikir wah ada orang nih. Saya kejar tuh. Nah yang dikejar itu kok cepet banget, saya kejar aja penasaran. Pikir saya nih pasti udah lama nih. Soalnya kan lama di situ kan. Bisa jadi dia udah ke kamar saya, kan nggak dikunci tuh kamar. Saya kejar masuk ke kebun, ujung kebun.
di belakang ada pasar malam kata situ ya. Nah itu pasar malamnya juga nggak kayak di Cirebon itu kan pasar malam kan pakai lampu apa, itu pakai kayak cempor tukang apa jual kacang gitu kan, ada pakai cempor tapi cuma satu baris. Saya penasaran, wah ini apa pasar malam sampai jam segini. Tapi itu udah pengunjung udah kebanyakan yang agak sebelah sana Mang. Itu jualan apa? Itu saya lewat itu ya biasa jualannya kayak kacang, bolet, terus opak. Ada misbar kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Cuma orang jualan aja. Nggak ada komedi putar. Nggak ada. Jadi pikir saya lah di kampung emang sebelah sana kampung, ada kampung juga dari kebun itu emang kesana seberangnya kampung. Pikir saya wah dari kampung sebelah kayaknya udah mulai memang mereka dia cuek gitu, nggak nanyain mau beli apa mas apa, udah kayak lagi beres-beres aja. Putar balik tuh pulang begitu sampai deket Balong, loh saya berarti jauh nih ngejar nih. Berarti ini mes nggak aman nih, belakangnya bolong kata saya. Nggak ada pembatas, cuma samping-samping aja gudang sama yang sebelah mes itu. Pulang saya cuci kaki, masuk lagi ke kamar tuh. Masuk lagi ke kamar, tidur. Nah paginya itu saya cerita ke teman yang saya udah lama kerja di situ, temen ya saya masuk kerja di situ kan, namanya Dede. Dek, lagi malam ada orang di mana? Oh itu di deket Balong, saya kejar nggak kekejar. Wah ngambil apa? Ya nggak ada yang hilang sih, cuma saya malam kan bangun tuh ke tukang bubur, pulangnya lihat itu ada orang kata saya tuh. Nah terus saya bilang, terus di belakang juga ada pasar malam, lagi malam tuh. Wah pasar malam apa, di belakang mas udah kebun tuh sawah. Sawah baru desa sawah. Enggak kata saya emang ada pasar malam. Dah kamu mah ngimpi tuh mah kali. Yang gak ngimpi apa tuh, ada bekas yang kotoran, ada bekas tapak sandal yang kotor kan, emang tanah merah jadi emang ada tapaknya. Mau ngimpi kamu di situ, wajar lah aja pertama. Ya udah saya tuh pikir dulu lah, temen saya nggak udah nanggapan yang gitu kan. Nah itu pas jam istirahat siang saya penasaran saya penasaran nelusurin tuh kebun itu. Jadi dari mes itu agak turun ke bawah itu ada balong. Balong itu kisaran ukuran 20 kali 10 lah, 20 meter kali 10 meter. Kesana lagi emang kebun, ada pohon durian, ada pohon pete, pohon asem, ada pohon pisang. Nah saya terus lagi lewatin kebun itu, emang setelah kebun ada tanah kosong, cuma ya isinya semak-semak gitu aja, emang kesananya sawah. Udah sawah kesananya itu emang ada desa, kelihatan dari posisi itu, posisi saya ke situ tuh. Tapi saya pikir lagi, wah, kenapa ini saya sampai ke sini? Udahlah, saya balik lagi. Nah, teman saya dari mana? Dari belakang. Nyari apa? Ya itu ke malam kan saya ke situ. Nah, kamu mau ngimpi tuh, mau ngimpi. Teman saya udahlah, cukup saya aja yang ngalamin kan. Nah, seperti biasa tutup toko jam 5. Jadi saya kalau udah tutup toko jam 5 maghrib itu keluar pulang isya. Nah di sana kan saya belum ada TV, belum ada buat hiburan lah, cuma sebatas HP aja kan, sebatas HP. Ya jam segitu, jam 8 waktu itu yang hari kedua itu saya jam 9 udah tidur. Nah malamnya itu kisaran hampir jam 1 lah. Nah emang kamar sama saya pintu gak ditutup, cuma dibatas hordeng aja, cuma gak ditutup.
Si pintu gitu lagi kayak kena angin, gebrek. Wah, siapa lagi ini? Pikir saya enggak mikir gue, angin gede banget pikir tuh. Saya keluar, angin enggak gede, kecil ya. Saya kencing ke kamar mandi. Nah, saya kontrol bengkel tuh, ke ruangan bengkel. Emang lampu kan cuma satu tuh, dari 3 lampu itu cuma satu. Di ujung kayak orang ada yang lagi nyelendek gitu. Wah, ini yang kemarin nih saya nebaknya. Masih sosok itu? Masih sosok itu juga. Cuma jadi kan emang cuma ruangan panjang, cuma 1 lampu. Wah, ini yang kemarin nih, mumpung mojok kan, nggak pintu kebuka nih. Pikir saya udah siap kayu, saya saper, udahnya berapa langkah ya, antara 5 langkah lah. Kemana nih kok? Nggak ada. Saya samperin, pikir saya kan di situ ada mesin nitrogen buat ganti ban, ada mesin balancing. Saya ke situ, nggak ada. Nah saya lihat barangkali ngumpet di belakang mesin nitrogen nih, nggak ada. Nah di situ kayak bau-bau apa ya, kalau kata orang Jawa kayak bau wangur. Jadi bau amis darah gitulah, amis darah yang lama gitu tuh. Wah, bau apa ini? Wah, bau nggak enak. Udah saya tuh dari situ saya masuk lagi tuh, balik lagi ke belakang ke mes. Besok pagi nggak cerita ke temen, saya cerita juga nanti tanggapannya kayak kemarin bikinlah. Udah, aktivitas seperti biasa, buka toko, ya masih nyantai lah. Soalnya kan kalau mobil tuh kalau masuk kadang jam 11, jam 10 masih nyantai gitu. Ada mobil, ada motor, kisaran masuk jam segituan. Nah, tutup toko, aktivitas saya biasa, maghrib di luar, udah isya pulang. Jam 10-an saya tuh nggak bisa tidur. Kan di sebelah BRI itu kan ada warung rokok tuh, itu juga 24 jam. Nah di situ ada tukang warung, ada bapak-bapak, 1 orang situ. Saya samperin, kalau sama tukang warung mah udah kenal. Kalau siang kan beli pesan minum atau apa kan ke dia. Namanya kan Mang Deden. Kalau di sini RT-nya di mana? Itu yang di depan tuh Pak RT, ada dia tuh ya. Kenapa nanyain RT? Ya laporan Pak, saya kan udah istilahnya tinggal di sini udah 3 hari ini nih. Emang kerja udah berapa lama? Ya udah 9 hari. Cuma tinggal di sini udah 3 hari. Mau laporan Pak? Oh, udah nggak usah laporan. Tahulah saya udah kenal saya sama bos kamu ini. Kalau ada apa-apa gampang tinggal ke bos kamu nanyain. Tidur di mana? Ya tidur di belakang. Yang bener tidur di belakang. Ya di belakang, terus mau tidur di mana lagi kata saya tuh ya. Mau berani tidur di belakang. Ya nggak beraninya gimana? Mau tinggal di mana? Kalau ngekos kan eman kata saya tuh. Uangnya kan kalau di situ udah ada ruangan ya udah saya tempatin, bosnya juga suruhnya saya tidur di situ aja. Waduh, jadi situ tuh yang anak-anak kemarin yang orang sini aja paling sehari besoknya nggak tidur sini lagi. Udah dua kali 2 orang jadi situ tuh. Yang satunya orang Kuningan tapi agak jauh rumahnya. Cuma sehari. Udah 3 hari. Udah aja dia nggak ini yang kita ngobrol ngalor ngidul apa. Saya lihat jam, waduh nggak kerasa jam udah 12:30. Mau kemana masih sore, udah jam 12:30 masih sore. Nah nggak lama itu ada tuh suaminya yang punya kos-kosan yang tinggal di situ. Emang saya udah kenal namanya Angcep. Nah pas waduh si Mas sampai jam segini masih di luar. Iya Kang kata saya tuh. Nah, istri dibawa. Istri mah di Cirebon. Wah, tadi saya lihat ada aja. Lihat di mana? Lihat di loteng di atas. Emang ada jendela? Ada kan.
loteng itu pas pinggirnya kan ngadep ke sini aja. Itu si istri si Mas, wah si Mas tidur di loteng. Oh tidur di belakang saya nggak di loteng. Mas serius istri belum dibawa? Sumpah katanya demi Allah saya istri masih di Cirebon katanya belum dibawa. Enggak emang sih saya tuh kan biasa tuh kalau di kamar saya kan kadang jam segitu bangun saya buka tuh jendela. Saya penasaran itu siapa, nggak tahu sosoknya itu perempuan katanya sosok gimana segini perempuan sebahu pakai baju apa ya baju kembang-kembang putih gitulah. Tapi nggak usah ribut-ribut ya. Yang denger cuma tukang warung ketawa aja. Nah dari situ saya tuh apa ini yang waktu saya kejar juga atau yang di ruangan bengkel itu kan gitu. Nah waktu itu begitu udah kenal kan ada Pak RT apa. Jadi kalau malam itu saya jam udah isya nggak langsung masuk ke mes, udah ada temen begitu. Udah ada temen nongkrong di warung, ada tukang ojek, ada Pak RT. Saya di situ, saya tuh nanya-nanya. Itu udah jam, biasalah udah pada bubar tuh jam 11:30-an. Pak RT masih penasaran juga. Mas serius tidur di situ? Ya serius Pak, kata saya tuh. Kenapa sih? Dari kemarin ributnya serius aja, kata saya tuh. Enggak soalnya kamu beranian di situ. Ya iya saya juga mau nanya Pak, nggak ada saya tuh. Nanya apa? Iya kemarin saya di belakang itu kan lihat orang tuh, saya kejar nggak tahu ke sana tuh pasar malam. Ya kalau di sini mah emang dulu bisa dikatakan kebun itu ya kebun ya banyak orang tua ngomong ya. Ada kayak kampung gaib. Cuma itu mah lu alam lah aja. Oh ya udahlah, ya. Udah malam saya masuk. Nah di situ saya masuk hari ke-10 itu. Di situ ya saya langsung tidur. Hari ke-11 saya ngobrol sama si bos. Bos, istri nanti mau saya bawa ke sini. Oh ya udah bawa aja, mau dibawa kapan ya? Ini kan hari Jumat, nah besok Sabtu. Saya paling nanti Sabtu pulang kerja langsung pulang ke Cirebon. Jadi hari ke-12 saya nggak tidur di situ, Mang Ai. Langsung pulang ke Cirebon. Di Cirebon hari ke-13 istri saya bawa ke Kuningan. Saya kenalin sama bos. Nah si bos juga ngomong dah istri kamu kalau di sini mah udah daripada diem aja, udah bantu-bantu aja, bantu-bantu pelayan di toko aja. Oh ya udah bos, nanti masalah gaji mah gampang, udah gampang bos kata saya. Nah di situ hari ke-13 istri saya mulai kerja di situ. Ya seperti biasa aktivitas biasa, toko nggak terlalu rame. Nah itu setelah maghrib kan sekarang mah ada istri tuh hari ke-13 tuh istri sayanya cerita ya toko baru tapi kok ini sih apa nggak rame padahal bisa dikatakan barang-barang di sini udah pada pasang promo apa kan. Ya udah kata saya tuh namanya juga baru saya nggak cerita ke istri yang macem-macem. Kisaran udah isa antara 7:30-an lah istri saya lagi masak. Nah saya biasa beli rokok ngobrol sama si tukang warung. Istri katanya di sini mas ya iya aja ada di belakang lagi masak. Waduh enak dia ada yang ngurus sekarang mah. Tukang warung ini ibu apa bapak? Bapak. Kalau jam segitu bapak-bapak, kalau pagi istrinya. Oh berdua yang jaga gantian. berdua juga di situ dia 24 jam. Nah saya lagi ngobrol, gak tahu lagi
istri saya ngebel. Nah nadanya itu nangis sambil ketakutan. Ya di mana? Ada di depan. Sini cepet, takut sini cepet. Lah saya langsung lari. Saya panggil ndak. Nangis aja, ayah takut. Masuk ke kamar. Nah jendela kan emang nggak pernah ditutup tuh, dikunci di slot dari dalam. Sama saya buka, istri saya itu lagi di pojok, mengkerut aja, ketakutan. Nah di situ di balai itu emang ada masakan, udah mateng, kompor udah mati. Saya bilang, ada apa? Takut, ya udah minum dulu, minum. Karena saya kasih minum, udah ya, tenang, nah, ada apa? Takut ya. Nah, istri saya cerita gini, tadi kan lagi masak sayur tahu. Nah lagi masak, udah mau mateng kata istri saya. Nah saya itu pertama kayak ada yang niup telinga kanan. Cuma pikirlah nyamuk mungkin kata istri saya tuh. Nah begitu sayuran udah mateng, kompor dimatiin kata istri saya. Nah ya udah kompor dimatiin, telinga itu mah udah jelas ya aja. Ada yang niup, tiup gimana? Kayak ditiup gitu aja. Langsung kan istri kaget, langsung lihat ke kanan. Istri saya itu lihat sosok perempuan itu. Ya udah yuk lah, itu mah ini apa lagi karena kaget aja, saya hibur gitu kan. Enggak serius, udah nggak ada apa-apa. Terang masa ini, terang apanya, lampu cuma satu depan musola aja. Ya udah besok dikasih lampu kata saya tuh. Hari ke-14 pagi saya seperti biasa, aktivitas biasa. Nah sorenya itu istri saya belanja ke Alfa sebelah gudang ini gudang material itu sebelahnya Alfamart. Nah, itu setelah Isya saya ke warung seperti biasa ngobrol, ada Pak RT juga. Saya penasaran sama Pak RT. Pak RT, kalau di sini tuh dulunya bekas apa? Soalnya kan yang bangunan kan udah ada mau 5 tahun. Yang pertama kan sembako nggak cuma setahun. Yang dealer motor juga sama nggak nyampe 1 tahun, malah 2 tahun kosong. Ya kalau di situ kan tadinya dulu dengar gak sih? Dengar apa? Ya di situ kan dulu sekitar tahun 80-an ada yang iya. Gimana ya, biasa anak muda, pacarnya itu si cowoknya nggak mau tanggung jawab, si perempuannya itu udah hamil. Jadi diri di daerah situ. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Nah di situ, waduh. Tapi tahun berapa Pak RT? Ya udah lama sih, tahun 80-an, 85 atau antara 85 87 lah, udah lama. Makanya saya tuh salut ke kamu, sampai sekarang masih di situ. Ya udahlah, ya mau saya jalanin aja kata saya tuh. Ya daripada ngekos eman kata saya. Nah setelah itu istri saya selesai belanja, saya masuk. Nah saya masuk, jadi saya jadi jam segitu saya nggak keluar. Jadi di dalam nemenin istri saya. Nah besok hari ke-15 itu pagi seperti biasa kan, kalau begitu buka pintu kita karyawan kan suka bersih-bersih antara jam 9 atau setengah 10-an lah. Istri saya kan di etalase toko tuh, diem aja katanya, ngelamun kata saya tuh. Enggak, ya tadi ngelamun aja, mikirin apa? Enggak mikirin apa-apa. Kenapa? Gak enak badan dah? Enggak, ya udah saya ini lagi biasa. Saya biasa pas ke bengkel beresin alat-alat,
teman saya bilang, "Mas, itu istri ngelamun aja sih, ngelamun aja." Iya aja. Sama saya ditanya aja kayak diem aja, kayak penangis, udah ribut dah. Enggak mungkin gak enak badan kali. Jadi saya samper lagi lagi diem aja. Kenapa? Kaget lagi istri saya. Kenapa sih? Udah ya ke belakang aja istirahat, di kamar aja istirahat, kata saya. Di sininya udah nggak apa-apa. Nah, di situ bos saya belum datang waktu itu, ada temannya, yuk ke belakang dulu, yaudah istirahat dulu, nggak enak badan dah gimana. Diem aja sama saya tuntun. Kalau mes itu kan depan, mes sininya kan terang tuh, mangai jadi buat jemur baju apa. Nah istri saya rangkul masuk ke kamar. Nah saya bawa ke tempat terang itu, saya pikirlah barangkali nggak enak, saya ajak jemur dulu buat anget-anget atau apa. Nah di situ saya rangkul istri saya, begitu ke yang ada mataharinya itu istri saya nolak, kayak nggak mau lagi. Loh, udah yuk jemur dulu, anyep badan kamu, kata saya itu ya. Nggak jawab di situ, diem aja. Udah saya paksa geret kan. Nah di situ istri saya ngejerit, nggak mau. Saya tekan ininya kan, saya di ini ngejerit istri saya. Jadi pas ada anak-anak toko pada ke belakang, istri saya di situ langsung lemas kayak pingsan. Jadi anak-anak pada ke belakang, "Kenapa Mas?" "Nggak tahu, mungkin ini nggak enak badan." Nah saya bawa masuk ke kamar, saya tidurin. Dulu anak-anak pada datang semua kan, heboh sih. Nah, udah dah di depan udah nggak usah banyak orang, dah di ini aja, kasih bikin teh manis Mas, teh manis. Ya udah Neng, bikinin ke karyawan cewek, diminumin. Nah istri saya nggak lama bangun, diboreh minyak kayu putih apa kan kakinya. Bangun, istri saya bangun, "Ya ada di mana?" "Ya di kamar." "Kok di kamar? Lah emang di mana?" "Enggak bisa di kamar." "Udah nanti lagi ceritanya." Udah di kamar aja." "Enggak lah, aja nggak enak. Lagian di kamar ngapain? Nggak ada ini." "Ya udah nggak apa-apa nggak pusing." "Enggak, udah nggak apa-apa." Nah di situ istri saya ke toko lagi, aktivitas seperti biasa. Nah di situ toko hari itu sepi sampai sore, cuma ada satu mobil. Saya masih ingat waktu itu cuma ada satu mobil masuk, motor 2-3 lah. Sorenya itu seperti biasa tutup. Istri saya bawa masuk, dikerok enggak apa-apa aja. Ya udah nggak apa-apa. Nah di situ malam ke-16 ya, saya lagi tidur, istri saya ngigau, jangan dekat, udah sana. Saya bangunin, "Ada apa?" "Enggak ya, ya takut." "Udah nggak usah takut." "Enggak lah, besok mah pulang aja lah, nggak betah di sininya." "Ya udah nanti bilang ke bos, besok aja pagi sore aja pulangnya." Nah pulang hari ke-17 sore, saya nggak tidur di situ, nganter istri pulang. Seperti biasa pas hari ke-18 itu toko sepi, masih sepi kayak kemarin. Nah itu jam 9-an si bos sudah datang. Ada kejadian lagi Mangai. Tuh ada anak cewek, kejadiannya dia seperti istri saya, ngelamun aja. Nggak tahu dia langsung ngejerit. Terus pada deketin kan, pada pegangin seperti kejang-kejang, soalnya ngejeritnya. Kejang-kejang, dia ngomong gini, pakai bahasa Sunda, "Aing teu sudi marane garandeng bae tempat aing di urak-urak kabeh." Wah kita kan yang ini, apa lagi nih, waduh
Udah pegang bang. Kita berusaha di situ, neng istighfar. Minggir kabeh, minggir. Aridit. Nah di situ pas teman saya ada kakaknya rumahnya deket dari situ, namanya Budi. Bud. Kakak bisa ini nggak, katanya ngerti. Ya udah nanti telepon kakak. Itu wah si cewek yang keras itu apa kayak ngamuk, meronta gitu, dipegang anak cowok 2, kaki pegang ini ngoceh aja. Nggak lama antara 10 menitan datang yang ngerti, disariatin lemas, udah lemes lagi normal. Begitu ini gimana ya, tak ceritain gini Kang, udah bersih. Oh ya udah suruh pulang aja, udah pulang, diantar pulang tuh si Neng tuh ke rumahnya, jadi nggak kerja. Bikin kopi sambil ngerokok. Saya tuh waduh nggak ada istri, sepi jadinya nih. Kemarin mah ada temennya. Itu kisaran jam nggak kerasa jam 11 sampai jam 11 saya di situ dengerin musik apa, samar-samar kayak ada suara orang hajatan. Itu wah ada panggung nih, ada pikir ada jaipong, ada suara samar-samar kayak orang hajatan, tapi kok kayak di sebelah, di gudang material. Wah kayaknya ada hajatan, pikir saya tuh. Udah setengah 12 tapi hajatannya bukan hajatan dangdut nyanyi gitu. Kalau ini mah hajatan pakai kayak gending gending Sunda tuh, musik-musik tradisional masih kepake, pikir saya gitu kan. Saya di kamar sampai 12:30, kok masih ada aja. Nah jadi saya keluar ke warung. Mang, emang ada orang hajatan? Nggak ada. Emang kenapa sih? Ya enggak, saya ngedenger suara orang kayak hajatan, tapi hajatannya nanggapnya kayak gending Sunda. Nggak ada yang hajatan. Ya ntar coba Pak RT. Oh, tapi yang Pak RT kalau ada hajatan pasti ngomong. Aduh kata saya tuh, wah mungkin sebelah. Oh, sebelah kan gudang, nggak ada yang tunggu tidur di situ. Ya si Mas mah aneh-aneh baik, dengerin baik kata dianya tuh. Udahlah saya masuk ke kamar, tidur jam 1. Itu kisaran jam 2 saya tidur, kaki saya kayak ada yang narik-narik tidur tuh, tarik. Tuh pikir saya pikir masih ada istri ya, apa sih dak, tarik lagi. Apa sih gak ada situ, nggak ada orang. Saya kan kamar kalau tidur pakai lampu malam tuh yang 5 watt kecil gitu. Iya istri saya nggak ada. Saya bangun ke kamar mandi. Udah kamar mandi, saya di situ sempet, aduh tempat nih lumayan juga. Saya ingat lagi cerita dulu di situ memang ada kampung gaib. Nah dari balong yang saya waktu pertama lihat orang di situ, wih ada orang lagi kata saya tuh. Saya samperin. Saya cuma paling jarak saya sama dia kisaran 15 meter lah. Pas ujung balong aja. Ujung balong dia madepnya ke samping. Jadi kelihatan cuma muka sampingnya aja. Rambut emang ada sebatas bahu gini. Dia cuma samar-samar saya dengar tuh kayak di telinga saya tuh, sampurnakeun, tulung sampurnakeun. Saya tuh langsung, Neng, udah yang sabar, nanti saya usahakan. Yang penting si Neng sekarang jangan ganggu. Selama ini juga kan saya nggak ganggu. Nah di situ sosok tuh saya coba mau deketin kan, nggak tahu lagi saya mau deketin, dia
tahu-tahu udah kayak mundur gitu tuh, kayak mundur sep, bayangannya nggak kelihatan. Saya hari itu pokoknya nggak bisa tidur aja. Kang Uus ketakutan di situ. Takut ada takut ada makanya, soalnya jujur baru di Kuningan saya lihat sosok langsung seperti itu. Jadi saya tuh ke warung lagi dah, udah nggak bisa tidur sih, udah hampir jam 3 malah. Ingat aja saya di situ. Udah hampir jam 3. Waduh, Mas, belum tidur sih, kata tukang warung. Nggak bisa tidur, Kang. Saya nggak cerita ketemu gitu. Saya cerita lagi, penasaran ke tukang warung. Kalau tukang warung kan emang orang situnya. Jadi yang kata saya desanya di belakang sawah itu, Kang, ya kalau di belakang tuh tadinya kebun atau gimana sih ya, kebun Mas ya. Saya lagi kecil juga ke situ, suka main ke situ. Itu kan balong dulu, nggak tahu masih ada ikannya nggak? Ikan mah ada. Nah itu ya mungkin kalau di tembok itu kayaknya ada sumur di situ. Ada sumur sebelah mana? Ya pokoknya nggak ada tas sumur, nggak ada kata saya. Ada Mas, ada sumur, mungkin ditutup. Pokoknya di pinggir aja. Pohon durian masih kata saya, durian agak ke tengah. Nah itu pokoknya coba nanti besok siang tuh di situ ada sumur. Nah paginya itu saya ke kebun itu tuh, saya ingat kata tukang warung tuh ada sumur di mana nih. Saya telusuri samping-samping, ternyata ada tuh. Emang sumurnya udah ditutup. Wah ini sumur, saya coba congkel cari besi. Saya angkat, waduh iya emang sumur nih. Hari ke-20 itu ada kejadian lagi. Yang kemarin kesurupan gak berangkat, izin. Yang 2 itu namanya Nelis. Kejadiannya kayak gitu lagi. Kesurupan lagi. Temen saya tuh kakaknya si ini apa, panggil lagi aja dah. Dianya lagi kerja, ya Mas nanti tak suruh telepon aja dah. Nah ditelepon ke situ, cuma itu seperti ular, desisnya jadi teriak-teriak. Kalau udahnya, wah udah pikirnya anak-anak, waduh ini mah ular. Udahlah katanya, jangan nggak usah yang macam-macam, nanti ada yang ininya, ada yang ngerti. Nah datang tuh kakaknya temen, nah dia ustadz juga, disyariatin, sadar. Nah sadar pas bos belum datang waktu itu. Jadi si anak tuh pulang, udah nggak usah kerja dulu, suruh istirahat di rumah, pulang. Nah siangnya itu si bos datang, ngobrol sama kakaknya temen ini. Nah kata si ustadz itu, ya mungkin dulu kan si Mas katanya udah tahu kan yang kejadian yang, iya udah tahu, udah dengar. Ya mungkin disitulah jadi kita nanti ngadain tawasulan baca ayat ya biasa, seperti biasa baca yasinan sama kursi. Ngumpul karyawan aja semua, yang cowok-cowok aja. Si bos itu langsung ngambil, udah nanti malam aja. Pas waktu itu tuh malamnya masuknya malam Kamis lah, bukan malam Jumat, malam Kamis. Kita yang karyawan-karyawan cowok itu ada 12 orang sama Pak RT sama warga sekitar situ. Kita tawasulan bareng tuh di ruangan bengkel itu. Tuh setelah Isya kita tawasulan, ada yang mimpin. Si ustadz itu dia jadi ada air
di tengah-tengah kita itu kita udah selesai tawasulan. Nah nyuruh karyawan saya yang masih adiknya si Ustadz itu nyiramin air ke depan toko sama ke belakang. Sampaunya depan belakang sama yang di balong itu disiramin. Selesai jam 9 bubar. Saya malam asal bubar itu saya di warung dulu biasa nongkrong dulu. Jam 11 masuk. Nah jam 11 masuk saya duduk di balai itu. Saya lihat di balong juga tuh. Ke balong saya sambil ngerokok. Agak lama lah sampai habis 2 batang. Sebelum saya mau berdiri mau masuk kamar. Dari kejauhan tuh ya deket yang kata saya ada sumur itu. Dekat pohon durian itu. Jadi si sosok perempuan itu jadi ke saya tuh seperti manggut-manggut gitu. Udah Neng, kita udah berusaha, apa yang kamu minta udah kita laksanain. Si Neng udah yang tenang aja, jangan ganggu. Nah itu selesai udah itu dia ngilang. Nah besoknya itu toko kan buka jam 8. Udah ada mobil pagi-pagi. Kalau kita buka pagi baru bersih-bersih udah ada mobil masuk. Sampai hari yang ke-21 itu jadi kayak hawa rumah yang lama ditinggalin tuh udah gak kerasa sama saya, udah enak aja. Jadi begitu buka toko baru bisa ngopi, istilahnya baru buka mobil udah ada yang datang. Ya alhamdulillah toko nggak kayak pertama saya kerja di situ, istilahnya udah kayak hawanya anyep, biarpun di Kuningan dinginnya. Terus toko ada promo juga ya alhamdulillah rame. Toko saya tuh pas udah tahun-tahun itu udah terkenal semua alhamdulillah. Jadi bos nggak tahu ya kejadian itu? Nggak tahu, saya nggak cerita soalnya. Si bos nggak tahu. Si bos taunya kejadian ya begitu yang kesurupan itu aja. Nah si bos nggak tahu kalau tempatnya angker. Kalau si bos sebenarnya tahu, cuma si bos apa ya, yang namanya juga bangun rumah itu kejadian lama, dia udah istilahnya lah nggak berpikir yang macem-macem, usaha aja kan gitu. Begitu udah kejadian gitu, si bos baru istilahnya mungkin baru paham nih kita udah berusaha tawasul. Dengan kejadian itu toko alhamdulillah rame sampai saya 5 tahun di sana ya, istilahnya bisa dikatakan flat lah, nggak terlalu jelek, sepi banget tuh. Beda ya dengan dulu ya. Beda waktu dari pertama saya kerja di situ, beda jauh banget. Selang 1 hari 2 hari kesananya tuh udah. Jadi efek dari situ ya? Efek dari situ. Jadi mungkin yang pertama-tama istilahnya kalau kayak ditutup gitu ya? Ya emang waktu pertama juga saya kan ini toko gede tapi kok kayak auranya nggak ada gitu tuh. Segitu ada promo, gratis servis, ada bonus apa sampai habis sekian ribu ada bonus inilah apa macam-macam, nggak rame. Setelah itu nggak ada gangguan lagi? Nggak ada, alhamdulillah sampai saya di sana udah sehat aja ya? Sehat aja bengkelnya. Iya. Oke. Dan gaji naik dong ya? Alhamdulillah naik terus. Kenapa nggak dilanjutkan di bengkel itu? Istri saya yang pengennya saya kerja di Cirebon seminggu sekali pulang. Istri saya khawatir di jalan, kalau Cirebon Kuningan lumayan tuh busnya kan. Bus kalau malam kan bus malamnya apa masih zaman-zaman segitu kan bus masih rame. Padahal udah betah ya? Ya udah betah banget. Ya syukurlah, jadi setelah kejadian itu usaha jadi bagus ya, jadi rame lagi. Iya. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Kang Uus ya. Jadi berapa? 21 hari ya gangguannya 21 itu? 21 hari. Pas 21 hari kesananya bagus. Nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan. Mudah-mudahan selalu rame terus ya bengkelnya. Dan Amin. Kang Uus rezekinya juga bertambah. Amin. Sobat, itulah kisah dari Kang Uus. Kita segera jumpa lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi